Halo, namaku Yufiko Shiva Kamila. Di sini aku akan menjelaskan tentang musik abad pertengahan. Musik monofon Gregorian. Buat teman-teman yang belum tahu, apa sih monofon itu? Istilah monofon itu terbuat dari kata monos yang artinya tunggal dalam bahasa Yunani dan phoneo yang artinya berbunyi. Jadi maksud dari istilah musik monofon adalah suatu jenis musik yang hanya terdiri dari satu suara. Nama Gregorian awalnya berdasar dari istilah Carmen Gregorianium yang artinya nyanyian Gregorian. Dicetuskan oleh Sri Paus Leo keempat pada suratnya yang disampaikan untuk seorang pemimpin biara, Abbas Honoratus. Karangan-karangan yang pertama kali menjelaskan bahwa adanya tangga nada Gregorian itu disusun oleh beberapa biarawan seperti Hucbald. Ia menjadi terkenal karena tulisannya De Harmonica Institution yang berarti tentang pengajaran harmoni. Seluruh musik Gregorian berdasarkan dari tetrachord atau 4 nada D, E, F, G, yang dengan kata lain di atas 4 tangga nada ini disusun 4 tangga nada Gregorian otentik dengan nada D, E, F atau G sebagai nada dasar. Sedangkan satu chord di bawahnya terdapat tangga nada pelagal yang bersangkutan. Maka terbentuklah 4 modus atau sistem modalitas Gregorian. Pada musik Gregorian terdapat tempat nada finalis dalam tangga nada tertentu yang merupakan keistimewaan. Lalu, pada abad ke-10, teori modalitas Gregorian masih dilengkapi dengan teori tentang tangga nada dominan, serta adanya heksachord yang berasal dari kata Yunani hex yang artinya 6 dan chord yang artinya dawai. Diartikan sebagai suatu deretan dari 6 nada berturut-turut dengan setengah nada di tengah-tengah. Selanjutnya aku bakal ngejelasin teori irama dalam musik Gregorian. Pertama ada perbedaan antara birama dan irama. Birama di sini merupakan suatu sistem tekanan yang tetap, sementara irama terlepas dari suatu sistem tekanan. Kedua, ada perbedaan antara irama perkusi dan irama nyanyi. Kalau irama perkusi itu memiliki dinamika yang seolah-olah statis, yang artinya keras dan lembutnya tuh sama. Sementara irama nyanyi memiliki dinamika yang bersifat dinamis, yang artinya keras dan lembutnya dapat berubah-ubah. Yang ketiga, ada aksen pada bahasa Latin, yaitu arsis yang berarti pengangkatan dan tesis yang berarti penurunan. Keempat, ada irama Gregorian. Irama Gregorian selalu dimulai dengan arsis yang bersifat kuat, pendek, crescendo, dan berakhir dengan tesis yang bersifat lemah, panjang, decrescendo. Panjangnya nada Gregorian juga relatif, dapat dipercepat dan dapat diperlambat, sesuai dengan adanya arsis atau tesis. Suatu tesis nggak pernah secara langsung diikuti dengan tesis lain, namun suatu arsis dapat langsung diikuti oleh arsis lain. Maka dari itu, dalam musik Gregorian hanya terdapat pola irama biner yang namanya iambos atau pendek, panjang, atau pola irama terner yang namanya anapaestheus, pendek, panjang. Lalu yang akan dibahas selanjutnya adalah bentuk-bentuk musik Gregorian. Yang pertama ada aksentus atau psalmodi. Sebuah mazmur yang terdiri dari ayat-ayat dengan jumlah suku kata yang berbeda-beda. Terdiri dari initium yang terletak pada awal ayat kalimat untuk mengantar pada nada tenor. Lalu ada mediatio yang berada di tengah ayat ditandai dengan asteriskus atau titik 2 dan berupa kaden setengah, biasanya dengan melisma kecil. Selanjutnya ada flexa, suatu cengkok sebelum mediatio bila kalimatnya terlalu panjang. Yang terakhir ada terminatio, pada akhir kalimat untuk mengantar melodi dan tenor kepada nada finalis. Psalmodi ini biasa dipakai terutama untuk ibadat harian atau pembawaan mazmur. Ada juga psalmodi responsorial, suatu bentuk khusus yang terdiri dari antifon dan satu ayat saja. Yang kedua ada konsentus. Konsentus meliputi nyanyian Gregorian yang non-resitatif, dibedakan dengan gaya silabis atau satu nada untuk satu suku kata, dan gaya melismatis atau satu suku kata dengan satu kelompok nada. Di dalam konsentus terdapat antifon yang artinya refrain yang mengapiti ayat-ayat mazmur. Lalu ada responsorium, sebuah antifon panjang dengan hanya satu ayat mazmur dalam gaya melismatis. Lalu ada ordinarium, nyanyian ibadat, ekaristi atau misa. Ada juga himne, nyanyian dengan jumlah suku kata tertentu yang syairnya tersusun menurut pola irama Yunani. Lalu yang ketiga ada bentuk baru lagu Gregorian mulai dari abad ke-10. Yang pertama ada tropus, merupakan tambahan pada suatu lagu Gregorian.
Lalu yang kedua ada sekuensi, merupakan tropus dalam bentuk khusus. Terdapat sekuensi klasik dan sekuensi sanjak. Yang keempat ada drama liturgi atau Mysterienspiel. Dari tropus, introitus, Hari Raya Paskah, dan Natal berkembang dialog-dialog yang dinyanyikan dan diragakan. Maka berkembanglah drama-drama kecil yang awalnya dimainkan dalam rangka peribadatan. Berikut adalah dua tokoh dari musik Gregorian. Yang pertama ada Martinus Capella. Martinus Capella itu bukan seorang Kristen, namun ia banyak mempengaruhi secara mendalam sistem pendidikan di abad pertengahan termasuk dalam mata pelajaran musik. Yang kedua ada Augustinus. Augustinus memberikan kesimpulan tentang seni suara sejati yang dapat ditangkap oleh panca indera, yang kemudian teorinya ditingkatkan dalam buku De Musica. Troubadour, Trouvere, dan Minnesänger. Troubadour, Trouvere, dan Minnesänger adalah musik yang memiliki lirik pada abad pertengahan di akhir abad 11. Nama Troubadour berasal dari kata Perancis Selatan troubar. Nama Trouvere berasal dari kata Perancis trouver yang berarti menemukan, dan nama Minnesang berasal dari bahasa Jerman, atau Mine berarti asmara dan Sanger berarti penyanyi. Pada musik Troubadour dan Trouvere, terdapat jenis dan beberapa bentuk lagunya. Yang pertama ada tipe litani atau bentuk pembawaan paling kuno. Yang kesatu, jargon de geste, cerita tentang pahlawan dalam ayat panjang yang tiap potongannya berakhir dengan cengkok khas. Yang kedua ada bait, potongan-potongan yang disusun secara teratur dengan jumlah ulangan tertentu dalam tiap ayat atau bait. Yang ketiga ada routrouge, bait dengan 3-5 baris ditambah refrain, atau bait dibawakan solis dan refrain dibawakan oleh kelompok. Tipe kedua adalah tipe sekuensi atau bentuknya sama dengan bentuk sekuensi rohani. Yang ketiga ada tipe kanzon atau berdasarkan bentuk himne. Kanzon ini terbagi dua. Yang pertama kanzon berbait atau berbentuk bar A, B, C, D. A, B di sini pertanyaan dan C, D adalah jawaban. Yang kedua adalah kanzon berputar A, B, C, D, B. Atau pada akhir baris kedua diulang sebagai penutup. Tipe yang keempat adalah tipe rondo atau nyanyian berbait dengan refrain. Tipe rondo ini terbagi menjadi 3, yaitu balad seperti kanzon berbait dengan refrain yang terletak pada akhir lagu. Yang kedua ada virelai seperti kanzon berbait namun dengan refrain yang dipakai pada awal dan akhir lagu. Yang ketiga ada rondo, dialog antara kur dan solo di mana keduanya memakai lagu yang sama.
Lalu isi syair pada musik-musik ini, isi nyanyiannya bersifat hiburan yang bermutu dan sopan. Biasanya temanya itu asmara atau tentang tarian dan bersifat lagu rakyat. Lalu selanjutnya ada Minnesang. Minnesang ini muncul itu di pertengahan abad 12 dengan lirik bahasa Jerman kuno. Karena isi pokoknya tentang asmara, maka disebut Minnesang. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, Mine itu artinya asmara dan Sanger berarti penyanyi. Asal-usul Minnesang ini kurang begitu jelas. Mungkin diciptakan berdasarkan dengan lagu rohani atau langsung mengganti syairnya aja, atau yang biasa disebut kontrafaktur. Tapi mungkin juga diambil dari lagu profan lokal. Lalu melodi-melodinya ini dikarang oleh penciptanya sendiri. Setiap nyanyian itu punya lagu sendiri, tapi juga mungkin diambil dari nyanyian lain. Irama musik Minnesang itu sendiri sama seperti halnya dengan musik troubadour dan trovere. Irama Minnesang itu nggak begitu jelas juga, karena notasi Gregorian waktu itu belum berkembang. Untuk pementasannya, pengarang biasanya jadi solois juga. Tapi tidak jarang juga diiringi dengan fiedel, pendahulu dari biola, laute, alat musik berdawai dengan papan belakang yang melengkung, harfe atau harpa kecil, dan sebagainya. Kebanyakan para juru musik yang membahas lagu troubadour dan trovere mengatakan bahwa lagu troubadour dan trovere ini menggunakan kotak notasi yang sama seperti nyanyian Gregorian, yang gak banyak mengandung petunjuk atau catatan pada partiturnya. Dalam lagu tariannya itu sendiri, karena ada alasan tertentu, musik dari abad pertengahan ini tuh hampir selalu memiliki lagu yang saling bersangkutan dari troubadour ke trovere. Berikut adalah dua tokoh musik trovere dan musik Minnesanger. Yang pertama ada Adam de la Halle. Adam de la Halle adalah seorang penyair trovere dan musisi Perancis. Adam adalah salah satu yang menciptakan chanson dan jeux partis atau puisi debat dalam gaya trovere. Lalu selanjutnya ada Walter van der Vogelweide. Walter van der Vogelweide adalah penyair Jerman dan penulis lagu yang terkenal pada abad pertengahan. Sekitar tahun 1200, ia membuka jalur estetika baru untuk para Minnesanger atau penyanyi lagu asmara. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih.